Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Kusuma, NIM 8020190004, jurusan Teknik Informatika, kelas 10 MT3. Pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, pertemuan 10 tugas individu, saya akan mempresentasikan yaitu 1. Apa yang dimaksud dari istilah instansiasi pada PBU. Kedua, apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak. Yang ketiga, apa maksud dari metode yang bersifat abstrak. Yang keempat, apa ciri-ciri dari kelas turunan. Yang kelima, apa maksud dari metode override. Oke, langsung saja kita bahas yang ke-1, apa yang dimaksud dari istilah instansiasi pada PBU. Instansiasi adalah sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan. Umumnya istilah ini digunakan untuk objek yang menginisiasi dari sebuah kelas, sedangkan sebuah kelas dapat mempunyai banyak objek. Untuk dapat membuat sebuah objek, kita perlu instansiasi. Kelas bukanlah sebuah objek. Kelas digunakan untuk membangun sebuah objek dan mendefinisikan atribut dan perilaku objek yang dibuatnya. Beberapa istilah lain, kelas adalah template, prototype, atau blueprint. Instansiasi berfungsi untuk mengubah kelas menjadi objek. Dalam kurung, kelas adalah kumpulan dari objek-objek. Kelas C# terdiri dari instance variable atau field, atribut atau hal-hal yang akan dimiliki oleh objek dari kelas tersebut. Metode, aksi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek dari kelas tersebut. Ciri-ciri penulisan instansi yaitu new. Instansiasi membutuhkan operator new untuk mempersiapkan memori sesuai dengan isi kelas. Berbeda dengan variabel primitif yang menyimpan data pada variabelnya. Variabel objek menunjuk alamat objek baru yang dibuat, membutuhkan konstruktor untuk membantu membentuk atau menginisialisasi objek yang bersangkutan. Konstruktor akan dibahas pada postingan selanjutnya. Berikut adalah coding dari yang kita bahas tersebut. Ini. Kemudian di situ ada hasilnya. Hasil dari codingnya ada 14, 16. Di sini codingnya coding perjumlahan ya. 14 itu dapat dari coding 5,9 di atas ini pada perjumlahan P sama dengan neo. Kemudian yang 16 itu dapat dari 7,9 seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu apa ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak. Abstrak kelas adalah suatu kelas yang didefinisikan dengan abstrak. Dalam abstrak kelas harus memiliki setidaknya satu buah abstrak method, dan abstrak method tersebut tidak memiliki body. Intinya sebuah kelas nantinya dijadikan sebagai superkelas. Sementara subkelas harus mendefinisikan kembali metode abstrak yang terdapat pada kelas abstrak sekaligus dengan implementasinya. Perlu diingat juga bahwa abstrak kelas tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Secara garis besar, dapat ditarik kesimpulan bahwa abstrak kelas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mendefinisikan kelas yang bersifat abstrak. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Yang ketiga, harus memiliki minimal satu metode abstrak. Yang keempat, digunakan sebagai base class untuk construct class. Yang kelima, dibentuk dengan menggunakan kata kunci abstrak pada saat definisi kelas. Yang keenam, akan selalu menjadi superkelas atau kelas tertinggi dari subkelasnya. Ya, berikut codingnya. Ini yang saya buat. Di situ ada string nama, string alamat, string telepon, NIM, jurusan. Kemudian ada hasilnya. Hasil yang pertama ada nama, alamat, nomor telepon,
Namanya Hendri Kusuma, saya sendiri. Alamatnya Jalan RR Kartini, Kota Jambi. Hasil yang kedua ada nama, NIM, jurusan, dan nomor telepon. Kemudian hasil yang ketiga ada jurusan dan nomor telepon. Oke, selanjutnya apa maksud dari metode bersifat abstrak? Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak, child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya sinektur saja. Sinektur dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya, dalam kurung jika ada. Abstrak method tidak hanya membuat setiap kelas memiliki metode, lihat garis bawah spek, tetapi memaksa setiap metode mengimplementasikan metode tersebut. Dengan isi metode diserahkan kepada masing-masing kelas. Tentunya spesifikasi kelas laptop akan berbeda dengan spesifikasi kelas PC. Coding yang digunakan yaitu modifier abstract class name class. Oke. Selanjutnya, apa ciri-ciri dari kelas turunan? Turunan atau yang disebut inheritance adalah salah satu konsep penting dalam OOP, Object Oriented Programming, atau pemrograman berorientasi objek. Konsep turunan memperbolehkan penggunaan kelas yang sudah ada dijadikan sebagai superkelas untuk mendefinisikan kelas baru turunannya. Penekanan konsep turunan adalah menggunakan kelas yang sudah ada. Reusability. Konsep turunan dapat mempersingkat waktu dalam mendefinisikan kelas turunan subkelas. Sekali sebuah kelas didefinisikan, kelas tersebut dapat menjadi superkelas untuk subkelas yang lain. Kelas objek berada di puncak teratas. Dalam hierarki kelas Java, semua kelas, langsung maupun tidak langsung, merupakan turunan dari objek kelas. Salah satu metode istimewa yang dimiliki objek kelas dan diwariskan ke kelas turunannya subkelas adalah metode toString, yang merupakan representasi string dari sebuah objek. Kemudian terbagi atas 3, yaitu superkelas dan subkelas. Kata kunci extend. Ketiga, ada subkelas dan superkelas di paket yang berbeda. Yang pertama, kelas atas atau kelas asal sering disebut dengan superkelas, base class atau parent class. Sedangkan kelas turunan sering disebut dengan child class, derived class of extend class. Kata kunci extend digunakan. Yang kedua, kata kunci extend digunakan untuk mendeklarasikan kelas turunan subkelas dari kelas atasnya superkelas. Dengan kata kunci extend, kelas turunan akan mewarisi data file dan metode yang dimiliki oleh kelas di atasnya. Yang ketiga, kelas turunan dapat didefinisikan lebih cepat dengan memanfaatkan kelas yang ada. Bila definisi kelas turunan yang berasal dari superkelas yang berada di paket berbeda, Anda harus mengimport kelas tersebut terlebih dahulu menggunakan kata kunci import. Kemudian ini ada coding dari kelas turunan, inheritance. Hasilnya yaitu kendaraan melaju, ada warna perahunya, warna hijau, kecepatan perahu 30, jumlah rodanya tidak ada karena perahu di dalam air. Kemudian ada kendaraan yang melaju, warna mobilnya merah, kecepatannya 100, jumlah roda mobilnya 4, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang terakhir, apa maksud dari method override? Method override atau disebut method overriding artinya memberikan implementasi yang baru dari sebuah metode pada subkelas. Jadi metode ini berada pada kelas yang berbeda yang terkait dalam inheritance. 1. Metode override tidak mengalami perubahan. Kedua, metode override hanya dapat dilakukan pada subkelas dengan sinektur yang sama dan tipe return yang sama. Metode override merupakan subjek dari dynamic binding. Method overriding terjadi pada waktu runtime. Berikut contoh coding yang saya buat.
Hasil codingnya yaitu keterangan ini dapat ditampilkan oleh class first yang artinya kelas pertama. Kemudian keterangan ini ditampilkan oleh kelas kedua. Press any key to continue untuk melanjutkan. Berikut hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.